Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai akulturasi dan pribumisasi Islam dalam bidang pemikiran sekte-sekte dan budaya lokal. Di mana kami di sini beranggotakan 2 orang, yaitu Salma Fauziah dan saya sendiri, Putri Anissa. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Enjoy our presentation, stay focused and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. Di sini saya mencoba menjelaskan mengenai akulturasi Islam dengan budaya. Untuk akulturasi itu sendiri ialah suatu proses sosial yang timbul manakala ada sebuah kebudayaan asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas atau kepribadian kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, maka posisi Islam itu adalah sebagai budaya asing yang mencoba memasuki, menawarkan, menyatukan, dan membentuk budaya baru atau biasa disebut dengan islamisasi kebudayaan kepada kebudayaan lokal untuk mendapatkan legitimasi dari para penganut budaya lokal. Misalnya, tradisi dalam Islam Jawa Slametan yang sudah terakulturasi, yaitu Islam mencoba memodifikasi substansi-substansi daripada Slametan itu sendiri, yang mungkin pada awalnya masih ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam, tapi setelah Islam datang dimodifikasi, tradisi tadi dimodifikasi dengan dimasukkannya ajaran-ajaran Islam. Jadi menurut kami, akulturasi Islam dengan budaya itu ialah perpaduan antara budaya lokal Indonesia yang menyatu dengan Islam tanpa menyalahi aturan Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya, wujud akulturasi Islam dengan budaya dalam kaitannya dengan bidang pemikiran sekte-sekte Islam. Nah, kita kembali lagi kepada sebelumnya mengenai sekte-sekte dalam Islam. Nah, lalu di sini ada pergerakan mobilisasi massa untuk kepentingan politik tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu latar belakang terbentuknya paham-paham yang bernafaskan Islam. Namun, tujuan dan jalan yang diambil tidak sesuai dengan hukum atau syariat yang ada. Salah satunya yaitu paham fundamentalis dan liberalis. Fundamentalis yang sering kita lihat dan kita amati dengan gerakan radikalisme tidak sedikit menjadi pemicu buruknya citra Islam. Nah, pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan negara di Indonesia yang kita ketahui itu multikultural. Tidak sepenuhnya hukum Islam yang bersifat qat'i bisa diterapkan di negara ini tanpa melihat konteks dan penafsiran hukum yang matang. Maka dari itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai hukum Islam tidak hanya dari Al-Quran dan hadis, tetapi dikomplekskan lagi dengan ijma para ulama dan qiyas agar hukum Islam yang bersifat qat'i tersebut menjadi fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, Islam moderat merupakan solusi yang dapat dipilih untuk membuat keadaan bangsa dan negara Indonesia menjadi kondusif. Islam moderat merupakan jalan tengah dari dua pemikiran yang berlawanan, yaitu fundamentalis dan liberalis. Maka atas dasar itulah muncul wacana moderasi Islam di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap dua pemahaman yang bertentangan tadi. Selanjutnya, moderasi Islam lahir sebagai solusi anti-mainstream Islam yang kian mengkhawatirkan dan membahayakan akidah umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu yang akan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis Rasulullah tersebut sudah terbukti kebenarannya dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa golongan yang kita kenal dengan aliran kalam. Sejarah perkembangan aliran kalam dimulai sejak peristiwa tahkim yang melahirkan 3 sekte baru dalam Islam, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Nah, 3 sekte Islam tersebut akan dibahas dalam sebuah kajian ilmu yang bernama kalam. Nah, ada 2 aliran kalam yang sangat mendominasi pemikiran Islam dari dulu hingga sekarang, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah merupakan aliran kalam terbesar dan tertua dalam sejarah Islam. Aliran ini berdiri
pada permulaan abad kedua Hijriah di Basrah. Sementara itu, aliran Asy'ariyah lahir sebagai reaksi dari Mu'tazilah. Nama Asy'ariyah itu sendiri diambil dari nama pendirinya, Abu al-Hasan Ali bin Ismail Asy'ari yang lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah. Al-Asy'ari pada mulanya menganut paham Mu'tazilah. Ia berguru pada tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Hasyim al-Jubai yang mana Abu Hasyim al-Jubai tadi merupakan ayah tirinya. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah sampai dia berusia 40 tahun. Semenjak itu dia sering merenung sendirian dan membandingkan pemikiran Mu'tazilah dengan pemikirannya. Tidak lama kemudian Al-Asy'ari tadi mengumumkan di hadapan orang-orang Mu'tazilah di Basrah bahwa dia telah meninggalkan aliran Mu'tazilah dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Nah, jadi Islam di Indonesia adalah Islam yang menganut paham Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dua organisasi yang menjadi ciri khas dari keberislaman di Indonesia, yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama dan yang kedua Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas pesantren dan ulama, sedangkan Muhammadiyah memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidik yang handal dan telah banyak melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim. Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, keduanya menganut paham Islam yang moderat. Nahdlatul Ulama dengan basis pesantren dan ulamanya menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk menangkal paham liberal atau kebebasan. Sementara Muhammadiyah dengan basis kaum inteleknya diharapkan mampu membawa Indonesia kepada kemajuan dan kejayaan, serta meninggalkan paham fundamentalis yang sangat mengancam kemajuan suatu bangsa karena memiliki pemikiran yang sempit dan taklid buta. Nah, jadi Islam di Indonesia itu pun juga merupakan Islam yang ramah dan santun. Hal ini tergambar dalam individu muslim di Indonesia yang senantiasa hidup bergotong royong dalam masyarakat, saling membantu antar sesama dan saling menghargai perbedaan atau saling bertoleransi, serta menghormati kiai dan ulama, yang itu tergambar dalam sosok santri di Indonesia. Itulah beberapa bukti konkret bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang damai, ramah dan santun, atau dalam kata lain Islam moderat. Nah, lalu masuknya Islam ke Indonesia itu tidak merubah budaya lokal, tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga menjadi budaya Islami dan bermoral. Nah, jadi para penyebar Islam di Indonesia secara tidak langsung menggunakan 3 cara dalam menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama mengadopsi budaya dan tradisi Indonesia yang tidak bertentangan dengan spirit Islam atau disebut tahmil, lalu menghilangkan budaya yang tidak sesuai dengan spirit Islam atau yang disebut tahrim, lalu merekonstruksi budaya dan tradisi seperti sesajen, percaya kepada kekuatan gaib menjadi simbol yang memiliki makna untuk mengesahkan Tuhan atau taghir. Setelah melalui 3 tahapan tersebut, barulah Islam di Indonesia dinamakan Islam Nusantara. Setelah melalui aspek-aspek di atas, dapat kita simpulkan bahwa Islam Nusantara itu terbentuk dari perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, dengan pendekatan tasawuf dan perilaku kesufiannya. Nah, tahapan selanjutnya penyebaran Islam diteruskan oleh Wali Songo yang merupakan tokoh penyebar Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo tidak jauh berbeda dengan penyebaran Islam yang dilakukan oleh pendahulunya. Wali Songo menyebarkan Islam dengan ramah dan moderat sehingga masyarakat bisa menerima Islam dengan baik. Cara yang dilakukan Wali Songo ini mampu menarik perhatian masyarakat Jawa karena mengakulturasikan budaya lokal dengan ajaran Islam seperti kesenian wayang, tarian, dongeng, dan upacara-upacara adat. Dan Wali Songo itu tidak menghapuskan budaya lokal, tetapi memodifikasinya menjadi lebih Islami. Mungkin itu saja mengenai akulturasi Islam dan budaya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang akan dilanjutkan oleh Salma Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salma Fauzia akan melanjutkan pemaparan
kembali oleh Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur pada tahun 1980-an. Sejak itu, Islam pribumi menjadi perdebatan menarik dalam lingkungan para intelektual. Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi pemurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim di Timur Tengah. Dalam konteks Islam, pribumisasi mengacu pada proses terjadinya nilai-nilai Islam pada suatu komunitas warga atau bangsa, tepatnya bangsa non-Arab, misalnya Wong Jawa atau orang Jawa. Jika demikian, pribumisasi sama dengan transformasi unsur-unsur Islam pada unsur-unsur budaya pribumi. Jika diperluas lagi, pribumisasi adalah kelanjutan dari proses akulturasi budaya, yakni sebuah proses di mana unsur-unsur luar diterima oleh unsur-unsur lokal atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan di sini, akulturasi Islam dengan budaya ialah proses ketika unsur-unsur Islam diterima oleh unsur lokal atau sebaliknya, tanpa menyalahi ajaran Islam itu sendiri ataupun sebaliknya. Jadi tanpa ada menyalahi unsur-unsur Islam dan juga tidak ada menyalahi ajaran lokal itu sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan pribumisasi Islam dalam budaya lokal di Indonesia. Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk autentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini melintas antara agama dan budaya. Jadi awalnya agama dan budaya itu kan tidak saling menyatu, tetapi ada yang menjembatani antara keduanya. Jadi kemudian Islam pribumi justru memberi keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama Islam di setiap wilayah yang berbeda-beda. Dengan demikian, Islam tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan beraneka ragam. Tidak lagi ada anggapan Islam yang di Timur Tengah sebagai Islam yang murni dan yang paling benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang terus berlanjut. Semenjak kehadiran Islam di Nusantara, para ulama telah mencoba mengadopsi kebudayaan lokal secara selektif, sistem sosial, kesenian, pemerintahan yang sudah pasti tidak berubah, termasuk adat istiadat yang banyak dikembangkan dalam perspektif Islam. Hal ini yang memungkinkan budaya Nusantara tetap beragam, walaupun Islam telah menyatukan wilayah ini secara agama. Dari segi cara berpakaian, mereka masih memakai pakaian adat, dan oleh ulama setempat dianggap sebagian telah cukup untuk memenuhi syarat untuk menutup aurat. Kalangan ulama dan perempuan serta istri para kiai memakai pakaian adat sebagaimana masyarakat setempat yang lain. Maksud dari para ulama setempat dianggap sebagian telah cukup untuk memenuhi syarat untuk menutup aurat. Sebagian dari pakaian adat itu tuh ada yang sudah menutup aurat dan itu tuh layak untuk dipakai dan itu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mungkin ada juga pakaian adat yang kurang menutup syariat, tetapi menggunakan misalkan dalaman yang bisa menutup aurat itu sendiri, tapi tidak mengubah pakaian adat itu sendiri, cuma sekedar menambah atau menutupi aurat yang terbuka. Mungkin seperti itu. Kemudian tadi di sini ada juga mengenai Islam tidak lagi dipandang secara tunggal. Jadi maksudnya itu Islam tidak dipandang monoton, perpacuannya itu dengan di Timur Tengah saja, tetapi bisa juga di Indonesia. Misalkan kan kalau di Timur Tengah misalkan menggunakan cadar karena di sana itu memang hawanya sangat-sangat panas, sedangkan kan di Indonesia itu tuh
hawanya itu tropis lah. Kalau kita menggunakan cadar tuh bisa, cuman kebanyakan orang kan ada yang lebih ingin bukan terbuka sih, maksudnya tidak terlalu panas, jadi masih bisa aja terlihat misalkan wajah dan telapak tangan. Kalau di Timur Tengah kan itu cuacanya sangat ekstrim lah gitu. Jadi kebanyakan di sana mayoritas menggunakan cadar, tapi tidak menyalahi juga kalau di Indonesia menggunakan cadar, itu hak masing-masing. Itu hanya pendapat saya, ya, jadi nanti bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain atau ditambahkan oleh Bapak. Kemudian strategi ini dijalankan di samping memperakrabkan Islam dengan lingkungan setempat, juga memberikan peluang bagi industri pakaian adat untuk terus berkembang, sehingga secara ekonomi mereka tidak terganggu dengan kehadiran Islam, justru malah dikembangkan. Pada periode ini, Islam sangat kental dengan warna lokal, sehingga setiap Islam di daerah bisa menampilkan keislamannya secara khas berdasarkan adat mereka. Islam pribumi yang telah dicetuskan oleh Gus Dur ini sesungguhnya mengambil semangat yang telah diajarkan oleh Wali Songo dalam dakwahnya ke wilayah Nusantara sekitar abad 15 dan 16 Masehi di Pulau Jawa. Dalam hal ini, Wali Songo telah berhasil melahirkan gagasan baru bagi nalar Islam yang tidak harfiah meniru Islam di Arab. Tidak ada nalar Arabisme yang melekat dalam penyebaran Islam awal di Nusantara. Para wali Songo justru mengakomodir dalam Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan. Jadi Islam itu bisa berbaur dengan budaya Indonesia. Jadi orang Indonesia itu jadi tidak takut untuk masuk Islam karena Islam itu bisa menyesuaikan dengan budaya, tetapi tidak juga merubah ajaran Islam itu sendiri, dan juga tidak merubah ajaran lokal itu sendiri. Nah, itu menurut saya. Selanjutnya yaitu wujud pribumisasi Islam dengan budaya lokal. Misalnya yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Tombok Ati, salah satu karya Sunan Bonang dalam pentas perwayangan. Sunan Bonang mengubah lakon dan memasukkan tafsir khas Islam. Begitu pula yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleransi pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang menjauh apabila diserang pendiriannya lewat purifikasi, mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan, jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Sementara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlibat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padusan wudhu yang melambangkan jalan Buddha adalah sebuah wujud kompromi yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Nah, itu salah satu wujud pribumisasi Islam dengan budaya lokal. Itu salah satu contohnya yang sudah dijalankan oleh Wali Songo tertentu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf mungkin jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, nanti bisa diperbaiki oleh teman-teman ataupun dari Bapak. Di sini kita sama-sama belajar, jadi komentar saja jika ada sesuatu hal yang mungkin salah sebut atau salah penjelasan atau kurang tepat, bisa dikomentari atau saran dan kritik oleh teman-teman dan Bapak. Terima kasih atas waktu